Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali materi pembelajaran IPA untuk kelas 7. Kali ini materi kita tentang klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup begitu beragam, sehingga manusia melakukan klasifikasi untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan contoh klasifikasi. Misal pada gambar berikut. Para pedagang di pasar akan mengelompokkan barang-barang dagangannya berdasarkan jenisnya. Contoh, kelompok sayur-sayuran atau kelompok buah-buahan. Semua itu dilakukan untuk memudahkan pembeli dalam mengenali dan memilih sayuran atau buah-buahan yang akan mereka beli. Jadi, klasifikasi makhluk hidup itu merupakan suatu cara pengelompokan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Ilmu yang mempelajari cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya disebut dengan taksonomi. Pelopor taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Berkat jasanya, beliau dijuluki sebagai Bapak Taksonomi, dan cara pengklasifikasian yang dibuatnya tetap dipakai sampai sekarang. Baik, sekarang kita lihat tujuan dari klasifikasi. Ada beberapa tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara berbagai jenis makhluk hidup. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui manfaat masing-masing jenis makhluk hidup, khususnya untuk manusia. Tujuan yang keempat adalah untuk mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Baik, kita akan melihat contoh klasifikasi sederhana yang dilakukan oleh Carolus Linnaeus. Dalam melakukan klasifikasi, Linnaeus terlebih dahulu menentukan identifikasi ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Contoh, dilihat dari ciri morfologinya, atau ciri anatomi, atau ciri fisiologi, atau bisa dilakukan dengan dilihat habitatnya dan juga jenis makanannya. Kita lihat contoh sederhana klasifikasinya. Untuk klasifikasi sederhana hewan, contohnya adalah dilihat dari kesamaan jenis makanannya. Maka didapatkan ada kelompok herbivora, ini pemakan tumbuhan. Kemudian ada kelompok karnivora, pemakan daging. Dan ada kelompok omnivora, ini pemakan tumbuhan dan daging. Kemudian contoh lain dilihat dari cara berkembang biak secara generatif. Maka didapatkan ada kelompok ovipar, ini bertelur. Kemudian ada kelompok vivipar, melahirkan. Dan ada kelompok ovovivipar. Ini kombinasi bertelur dan melahirkan. Baik, contoh yang lain kita lihat klasifikasi sederhana pada tumbuhan. Kita lihat berdasarkan jumlah keping bijinya. Maka akan didapatkan ada kelompok monokotil, ini berkeping 1. Kemudian ada kelompok dikotil, ini berkeping 2. Baik, kemudian dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang paling umum sampai yang paling khusus. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki makhluk hidup, maka semakin dekat kekerabatannya. Begitu juga sebaliknya. Berikut ini kita lihat susunan takson yang dikenalkan oleh Carolus Linnaeus mulai dari tingkatan paling tinggi sampai ke tingkatan yang paling rendah. Dimulai dari kingdom, kemudian ada filum untuk hewan atau divisi, kemudian di bawahnya ada kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Kingdom itu kerajaan, kemudian ada filum atau divisi, kelas, kemudian ordo itu sama dengan bangsa,
Family itu adalah keluarga atau suku, kemudian genus adalah marga, sedangkan spesies itu adalah jenisnya. Inilah takson yang paling kecil untuk tingkatan takson. Baik, kita akan lihat Linnaeus menciptakan susunan atau metode tata nama ilmiah dengan menggunakan 2 suku kata. Metode penamaan ilmiah ini mempunyai 3 aturan. Kita lihat aturan pertama, bahwa setiap makhluk hidup memiliki nama jenis yang terdiri atas 2 kata Latin. Aturan yang kedua, kata pertama menunjukkan genus dan penulisannya diawali huruf besar. Sedangkan kata kedua menunjukkan spesies dan penulisannya diawali dengan huruf kecil. Aturan yang ketiga adalah penulisan nama ilmiah makhluk hidup itu harus dicetak miring atau diberi garis bawah. Nah, metode penamaan ilmiah seperti ini disebut dengan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Kita akan lihat contoh binomial nomenklatur untuk tumbuhan. Perhatikan, di sini ada 2 jenis tumbuhan. Yang pertama adalah tomat dan terong. Kita akan melihat bagaimana taksonomi dari kedua tumbuhan ini. Untuk tomat dan terong, dimulai dari takson yang paling atas yaitu kingdom. Ini sama-sama berada pada kingdom Plantae, yaitu tumbuhan. Kemudian takson di bawahnya adalah divisi, termasuk ke dalam spermatopita, yaitu tumbuhan yang berbiji. Takson di bawahnya lagi, untuk kelas, tomat dan terong sama-sama berada pada kelas dikotil, artinya berkeping 2. Kemudian takson di bawahnya adalah ordo atau bangsa, tomat dan terong masih sama dalam satu ordo, yaitu di ordo Solanales. Dan yang berikutnya adalah pada takson family, ini masih sama pada family Solanaceae. Kemudian tingkatan di bawahnya lagi adalah genus. Ini masih sama genusnya, baik tomat maupun terong berada pada genus Solanum. Nah, kemudian baru pada tingkatan takson yang paling bawah yaitu spesies, ini berbeda. Tomat, nama spesiesnya adalah Solanum lycopersicum, sedangkan terong adalah Solanum melongena. Nah, kemudian kita lihat contoh klasifikasi pada hewan. Kita lihat ini ada simpanse dan ada orangutan. Bagaimana taksonominya? Kita lihat masih untuk kingdomnya masih sama Animalia, kemudian filmnya adalah Chordata. Chordata ini adalah hewan yang memiliki lengkungan tubuh. Kemudian untuk kelasnya adalah kelas Mamalia, yaitu hewan yang menyusui dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Kemudian takson di bawahnya yaitu ordo masih sama-sama pada ordo primata. Artinya primata ini adalah pandangan mata lurus. Kemudian takson berikutnya adalah family, masih satu family, yaitu family Hominidae. Sedangkan untuk genus ini baru berbeda. Simpanse berada pada genus Pan dan orangutan genusnya adalah Pongo. Sehingga spesiesnya didapatkan untuk simpanse adalah Pantroglodites, sedangkan orangutan adalah Pongo pygmaeus. Nah, inilah urutan taksonomi atau hubungan kekerabatan antara 2 hewan ini. Kita lihat contoh yang lain yaitu untuk spesies Panthera pardus. Kita lihat pada kingdom Animalia, filumnya adalah Chordata, kemudian kelasnya Mamalia, kemudian ordonya Carnivora, pemakan daging, family-nya Felidae, kemudian genusnya adalah Panther, dan kemudian spesiesnya di Panthera pardus. Kita bandingkan untuk kucing. Masih sama sampai dengan family-nya. Yang membedakan adalah dimulai di takson genusnya. Kalau untuk kucing masuk genus Felis, sedangkan harimau ini masuk ke dalam genus Panthera. Baru spesiesnya juga beda. Felisatus untuk kucing, kemudian untuk harimau ini tadi adalah Panthera pardus. Nah, inilah beberapa contoh untuk klasifikasi hewan dan tumbuhan. Bagaimana dengan tumbuhan yang satu ini, yaitu melinjau? Nah, ini tugas kalian untuk menentukan taksonomi pada tumbuhan melinjau. Baik,
sekian untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang dengan klasifikasi